teman-teman Praise and Worship, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat sore hari ini, buat kebaikan Tuhan, walaupun di luar hujan, tapi kami mau tetapkan hati kami untuk datang beribadah di rumahnya Tuhan. Sebab kami percaya di dalam rumahnya Tuhan ada jawaban. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan, boleh ditaburkan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami bisa menghidupinya dalam setiap kehidupan kami sehari demi sehari. Kami bisa memahaminya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar setiap firman yang ditaburkan enggak kembali sia-sia, melainkan bertumbuh Tuhan dalam setiap hati kami yang subur. Bagi setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan dengan sambutan tepuk tangan, amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih teman-teman Praise and Worship. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Aku baru pertama kali lihat Kok Clemens jadi host. Ganteng kali kakak. Itu masih single Bapak Ibu. Ladies, Kok Clemens masih single? Yang suaranya paling kencang lagi mencari kah? Enggak dong. Oke, bagi yang belum kenal, nama saya Michael. Saya youth pastor di ibadah youth setiap minggu kedua dan minggu keempat. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di hari Minggu ini. Semoga Bapak Ibu didapati dalam keadaan baik. Amin. Boleh gak di ibadah keempat ini kita lebih semangat lagi, boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Walaupun di luar hujan, karena kita semangat untuk bisa mendengarkan dan belajar dipelengkapi akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya rasa di ibadah keempat ini banyak orang-orang yang saya kenal. Ada kayaknya keluarga semua, ada Pak Tampu Bolon, ada Bu Oya, teman-teman youth semua ada di sini. Ada Bu Uke, ada Evelyn, kayaknya semuanya kenal rata-rata di ibadah keempat ini jadi lebih santai dalam memberikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan bagi Bapak Ibu semua yang mengetahui di bulan ini kita belajar mengenai family series tentang honor, bring the rewards. Jadi hormat yang membawa kepada upah ataupun reward. Pastor Albert telah memperlengkapi kita beberapa minggu lalu mengenai tentang Tuhan selalu mengingat kita. Ada yang masih ingat khotbah Pastor Albert beberapa minggu lalu? Kemudian Pastor Albert juga sampaikan tentang honor brings rewards. Hormat yang membawa kita kepada upah dan rewards. Dan sore hari ini saya masih dalam tema yang sama dalam family series tentang hormat. Saya beri judul Hormat Lintas Generasi. Hormat lintas generasi. Seringkali kita mendengar kata generasi dan kita bayangkan kalau generasi itu adalah sekelompok atau angkatan yang lahir pada waktu tertentu, di rentang waktu tertentu. Bahkan dunia mendefinisikan generasi itu ada, boleh dibantu teman-teman? Oke, ada yang disebutnya generasi silent. Generasi yang lahir tahun 1928 sampai dengan kurang lebih 1945. Kemudian dunia mendefinisikan generasi itu ada generasi yang namanya baby boomers. Yang lahir tahun 1946 sampai dengan 1945. Kemudian ada lagi generasi X. Generasi yang lahir tahun 1965 sampai dengan 1980. Kemudian ada lagi generasi millennials. Nah ini generasi saya. Generasi 1981 sampai dengan 1996. Bahkan ada generasi Z. Ini adalah generasi yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012. Dan terakhir ini balik lagi, dunia mendefinisikan generasi alfa. Ini generasi anak-anak saya yang lahir tahun 2013 sampai dengan 2024. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab mendefinisikan generasi tidak hanya dengan mengelompokkan orang berdasarkan kapan dia lahir, tahun berapa dia lahir. Tetapi Alkitab mendefinisikan generasi berdasarkan 3 hal. Mari kita lihat sama-sama. Karena ini dicatat di dalam Alkitab. Alkitab mengelompokkan generasi. Generasi yang pertama disebut generasi yang dikelompokkan berdasarkan keturunan. Generasi yang dikelompokkan berdasarkan keturunan. Silsilah biologis. Matius 1 ayat 2 bilang begini. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa generasi dikelompokkan berdasarkan silsilah biologis. Ada generasi ayah, generasinya Abraham. Ada generasi anak, generasinya Ishak. Ada generasi cucu, generasinya siapa? Yakub. Ada generasi yang namanya generasi Yehuda, generasinya cicit. Jadi firman Tuhan mencatat dan mengelompokkan generasi yang disebut generasi berdasarkan keturunan silsilah biologis.
Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu, ini generasi yang dicatat di Alkitab berdasarkan zamannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan zamannya atau pada periode tertentu mereka hidup di mana. Kita tahu bahwa bangsa Mesir pernah dipimpin oleh Musa, bukan? Dalam Mazmur 95 ayat 10 dibilang begini, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Kita bisa lihat dari ayat ini bahwa ditulis 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Ini merefer atau merujuk kepada angkatan Musa, di mana Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Jadi ada generasi Musa, generasi dikelompokkan berdasarkan zaman. Ada yang namanya generasi Musa. Kemudian ada lagi generasi yang disebut zaman, generasi Yosua. Yosua 24 ayat 31 bilang begini, orang Israel beribadah kepada Tuhan seumur hidup Yosua. Dan para tua-tua yang lanjut umurnya yang mengetahui segala perbuatan Tuhan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kita perhatikan di sini yang di highlight. Orang Israel beribadah kepada Tuhan seumur hidup Yosua. Artinya ada satu generasi, ada satu bangsa Israel yang hidup pada zamannya Yosua. Maka Alkitab mencatat bahwa ini adalah generasinya Yosua. Jadi Alkitab mencatat tidak hanya tadi generasi berdasarkan keturunan, tapi generasi berdasarkan zaman. Zamannya Musa dan zamannya Yosua. Dan yang terakhir, Alkitab mencatat generasi berdasarkan iman. Jadi generasi dikelompokkan berdasarkan iman kepada Tuhan. Alkitab mencatat Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Ada generasi, ada angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Alkitab mencatat ada generasi di mana tidak ada iman di generasi tersebut. Dikatakan angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian Alkitab juga mencatat dalam Mazmur 112 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Alkitab juga mencatat bahwa ada generasi yang orang benar yang takut akan Tuhan dan akan diberkati. Jadi Alkitab mencatat ada generasi yang dikelompokkan berdasarkan iman, ada generasi yang tidak mengenal Tuhan, ada generasi orang benar dan diberkati, orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi tadi kita udah belajar ada 3 generasi yang dikelompokkan Alkitab. Generasi berdasarkan silsilah keturunan, generasi berdasarkan zaman, dan yang ketiga adalah generasi berdasarkan iman. Dan ketika saya mau persiapkan firman Tuhan ini, saya nggak ada masalah tentang generasi yang dikelompokkan berdasarkan silsilah. Saya nggak ada masalah dengan generasi yang dikelompokkan dengan berdasarkan zaman. Tapi ketika saya melihat ada generasi yang dikelompokkan berdasarkan iman, ini membuat saya berpikir dan bertanya. Karena kita tentu tahu kalau generasi berdasarkan zaman dan generasi dengan silsilah, tentunya kita nggak bisa pilih, bukan? Kita bisa lahir di generasi mana, di zaman apa, kita nggak bisa pilih. Tapi dengan generasi iman, kita bisa pilih. Kita mau menjadi generasi seperti apa yang Tuhan ingin mau dalam setiap kehidupan kita. Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus? Tetapi kita bisa melihat dan bisa memilih kita mau menjadi seperti apa. Kita mau memilih seperti generasi iman seperti apa yang ingin kita hidupi dalam setiap kehidupan sehari-hari. Generasi yang takut akan Tuhan atau generasi yang tidak mengenal akan Tuhan? Pastinya jawaban kita mau menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Untuk menjadi generasi benar yang takut akan Tuhan, salah satu sikap hati yang perlu dimiliki adalah memiliki sikap hormat. Sikap apa Bapak Ibu? Sikap hormat. Karena sikap takut akan Tuhan selalu dibarengi dengan sikap hormat. Nah ini bukan berdasarkan definisi saya atau pemikiran saya, tapi ada kebenaran firman Tuhannya, ada ayat yang mencatat ini. Kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Bapak Ibu boleh lebih semangat lagi bacanya, karena ini firman Tuhan. 3, 2, 1. Hormatilah semua orang, kasihilah, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Bapak Ibu perhatikan di sini,
ada 3 kata kunci yang kita bisa pelajari dari satu ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 17. Ada kata hormat, ada kata kasihilah, dan takutlah. Kata kunci pertama yuk kita pelajari. Di sini dijelaskan bahwa hormatilah semua orang. Katakan semua orang. Jadi kita disuruh hormat untuk semua orang ternyata. Dan kalau dilihat lompat lagi, hormatilah raja. Artinya apa? Kita harus hormat kepada otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Otoritas yang lebih tinggi ini berbicara tentang apa? Tentang otoritas yang lebih tinggi. Bisa aja ketua atau gembala kita, kemudian ketua komsel kita, ketua apalagi yang di atas otoritas kita, ketua RT, ketua RW di lingkungan kita juga kita harus hormati, karena firman Tuhan hormatilah raja. Artinya hormatilah otoritas yang di atasnya kita. Tapi yang menarik di sini adalah sikap hormat itu nggak pilih-pilih. Hormat untuk semua orang. Saya terbiasa kalau bersalaman dengan orang, mungkin boleh dicek sama teman-teman semua yang volunteer di tempat ini. Kalau salaman sama teman-teman di sini gitu, baik yang lebih senior, apalagi yang lebih senior, maupun yang lebih junior dari sisi usia, selalu saya harus bangkit berdiri kalau saya posisi duduk. Bisa diperhatikan kalau misalnya saya memberi salam, karena itu tanda hormat saya kepada teman-teman semua ataupun seluruh orang yang bersalaman dengan saya. Karena firman Tuhan bilang hormat kepada semua orang. Salah satu yang saya hidupi ketika saya memberi salam, saya nggak mau dalam posisi duduk. Saya harus dalam posisi berdiri, siapapun yang saya salami. Dan mungkin teman-teman juga tahu tentang hal ini. Dan yang kedua, kata kunci yang kedua kita bisa perhatikan, ada namanya sikap kasih hanya untuk saudara-saudara. Lihat perbedaannya, kalau hormat untuk semua orang, tapi kasihlah saudara-saudaramu. Artinya gini, kasih itu butuh pengenalan terlebih dahulu. Kita nggak bisa mengasihi kalau kita nggak kenal dia siapa. Karena salah satu tindakan kasih itu adalah pengorbanan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kira-kira atau teman-teman semua bisa berkorban nggak untuk orang yang Bapak Ibu nggak kenal? Tiba-tiba keluar jalan terus Bapak Ibu mau mengasihi dia, mau berkorban sama dia. Saya rasa enggak juga gitu ya. Teman-teman gak bisa mengasihi, gak bisa berkorban kalau teman-teman gak kenal sama orang itu siapa. Jadi firman Tuhan ini benar adanya bahwa kalau hormat kepada semua orang. Kalau mengasihi saudara-saudara terlebih dahulu. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, ini dia yang saya bilang, sikap takut akan Tuhan akan diiringi dengan sikap hormat. Yang ketiga kata kuncinya adalah keluar dari kata-kata. Takutlah akan Allah, takutlah akan Tuhan. Jadi hormat, kasih dan takut akan Allah selalu beriringan dalam setiap kehidupan kita. Tapi masalah selanjutnya gini Bapak Ibu. Tidak semua dari kita memiliki sikap hati untuk bisa hormat kepada semua orang lintas generasi. Betul nggak? Tidak semua dari kita memiliki sikap hati untuk bisa hormat kepada semua orang dan lintas generasi. Kita ada kecenderungan agak kurang hormat kalau misalnya kepada junior kita. Betul ya? Agak kurang hormat kalau misalnya kepada generasi yang di bawahnya kita, yang kita anggap bahwa belum pengalaman lah, baru memulai menanjak lah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita hidup di mana generasi berada dalam satu tempat atau satu ruangan yang sama. Jadi di ruang ini aja kita bisa lihat bahwa di tempat yang sama kita berinteraksi dengan lintas generasi. Bahkan di tempat kerja juga sama, kita akan berinteraksi dengan yang level lebih senior, ada yang level lebih junior. Di rumah juga ada generasi yang berinteraksi dengan kita. Ada orang tua, ada kakak beradik, bahkan kalau misalnya ada keponakan, ada cucu dalam satu rumah yang sama. Ada beberapa perbedaan yang sering muncul ketika kita berinteraksi lintas generasi. Jika kita tidak menyadari setiap generasi memiliki perbedaan, maka perbedaan ini bisa menjadi potensi, menjadi masalah di kemudian hari, bahkan bisa menjadi konflik di kemudian hari. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini perbedaan pertama. Perbedaan pertama di mana setiap generasi memiliki caranya sendiri. Katakan caranya sendiri. Caranya sendiri. Generasi itu memiliki caranya sendiri. Contoh ya, di rumah saya, dulu saya besar dan tumbuh dirawat oleh nenek dan kakek. Gitu ya, saya panggilnya emak dan engkong. Nah saya melihat, kalau khususnya emak saya, kalau dia tuh mengatur kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur gitu khususnya ya, beli bumbu-bumbu dapur, itu dia selalu stok dalam jumlah yang besar. Semuanya ada bumbu dapur di rumah nenek saya. Apa tinggal sebut aja kemiri, jahe,
kemudian ada merica. Jangan ke bumbu dapur, palawija pun ada. Palawija tuh kayak bubur kacang hijau, kayak kacang merah itu ada. Sampai singkong pun di stok sama nenek saya di rumah saya. Itu dia cara mengatur kebutuhan stok dia di dapur di rumahnya. Tapi bagi saya generasi saat ini, saya nggak usah stok terlalu banyak di rumah saya. Saya cukup stok secukupnya. Toh juga nanti kalau misalnya ada kurang, bisa ke minimarket, betul nggak? Karena zaman sekarang di minimarket dengan mudah kita bisa dapatin. Bahkan ada minimarket yang 24 jam, mau masak malam-malam kita juga bisa ke minimarket ketika kita kurang bumbu. Nah lihat, perhatikan Bapak Ibu, caranya berbeda antara mengatur kebutuhan stok antara nenek saya dan generasi saya. Cara emas saya mengatur kebutuhan dapur berbeda dengan cara saya mengatur kebutuhan dapur. Mungkin emas saya mengatur kebutuhan dapur dipengaruhi oleh latar belakang dia. Karena dia lahir di rentan usia baby boomers. Di mana pada zaman-zaman itu agak kesulitan untuk mendapatkan bumbu dapur. Pada zaman-zaman awal kemerdekaan. Mesti susah dulu ke pasar-pasar tertentu untuk dapetin bumbu dapur. Dan kalau misalnya kekurangan bumbu itu agak sulit untuk mencarinya. Karena bisa saja pasarnya udah tutup. Beda dengan generasi saya. Generasi saya dengan mudahnya bisa mendapatkan bumbu dapur. Jadi sehingga gak perlu stok Bapak Ibu semua. Perhatikan Bapak Ibu, setiap generasi memiliki caranya masing-masing. Itu contoh sederhana dalam stok mengatur kebutuhan dapur. Bahkan emak saya tuh ya kalau misalnya makanan nasi nggak habis gitu ya, itu nasinya tuh dijemur. Tahu gak diapain? Dijemur, digoreng jadi rengginang. Itu zaman nenek saya. Tapi zaman sekarang ketika makanan tidak habis atau nasi tidak habis, bagi saya yaudah buang gitu, dibuang. Beda cara karena beda latar belakang. Setiap generasi memiliki caranya masing-masing. Bahkan Alkitab mencatat ada cara kepemimpinan yang berbeda antara Daud dan Salomo. Kita mau lihat cara kepemimpinan Daud dan Salomo. Cara Daud memimpin didasari dengan hubungan yang erat dengan Tuhan. Gimana saya bisa tahu kalau Daud memimpin dengan cara yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan? Karena seringkali di Samuel kalau kita baca, selalu Daud bertanya kepada Tuhan ketika ingin mengambil keputusan ataupun ingin bertindak. 1 Samuel 23 ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Keluar kata-kata ini. 1 Samuel 30 ayat 8, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Udah 2. Yang ketiga, 1 Samuel 2 ayat 1, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Lihat, ini masih ada beberapa ayat yang saya gak keluarkan di sini, yang dimana Daud selalu bertanya kepada Tuhan dulu sebelum mengambil keputusan. Artinya dalam setiap krisis, dalam setiap hal yang penting, dia selalu tanya Tuhan dulu. Maka dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Beda dengan Salomo. Salomo itu kepemimpinannya didasari dengan hikmat yang diberikan Tuhan pada awal-awal pemerintahannya dia. Apapun masalahnya, apapun krisisnya, Salomo selalu menggunakan hikmat daripada Tuhan. Tapi dia gak bertanya kepada Tuhan. Sampai dia meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Masih ingat salah satu yang paling terkenal Salomo menyelesaikan masalah apa? Merebutkan satu bayi antara 2 orang ibu. Betul ya? Dengan bijaksananya Salomo menyelesaikan masalah itu. Lihat Bapak Ibu, mana yang lebih hebat? Cara kepemimpinan Salomo apa Daud? Mana yang lebih hebat? Tidak ada yang lebih hebat. Karena lagi-lagi Alkitab mencatat bahwa generasi punya caranya sendiri. Setiap generasi punya caranya sendiri. Mau generasinya Daud, mau generasinya Salomo, dia punya caranya sendiri. Kenapa Daud punya hubungan yang erat kepada Tuhan? Karena dalam kehidupannya dia, selalu dia perhadapkan dengan badai dan pilihan. Berapa kali Daud mau dikudeta sama orang-orang sekelilingnya, sama Isi-Bosyet dari anak Saul, sama anaknya sendiri, Absalom, dia mau dikudeta. Seringkali dia diperhadapkan dengan badai kehidupan. Dalam setiap badai kehidupan, dia selalu tanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Beda dengan Salomo, dia memimpin Israel ketika Israel udah stabil dengan kejayaannya dia. Makanya secara latar belakang Salomo selalu ngandelin hikmat. Hikmatnya dia yang diberikan sama Tuhan. Mana yang lebih hebat? Tidak ada yang lebih hebat. Karena setiap generasi Tuhan panggil dan pakai menurut caranya sendiri. Yang mengerti boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Hormat lintas generasi. Tuhan memanggil dan memakai setiap generasi dengan cara yang berbeda-beda.
Sudah sepatutnya kita menghormati setiap generasi yang berbeda cara dalam melayani Tuhan. Jadi tidak ada generasi yang ngerasa bahwa lebih berjuang dan generasi yang sekarang jauh lebih enak. Bapak Ibu, ada seringkali kalau aku dengar di pembicaraan teman-teman youth, kalau misalnya orang tuanya sering bilang bahwa kamu masih enak zaman sekarang, kalau zaman mama dulu zaman generasi perintis disebutnya ya, bukan pewaris. Jadi dia tuh merintis, kalau dia tuh susah untuk bisa sekolah, bahkan untuk bisa cari makan pun susah. Tapi kamu dibandingin sama orang tuanya, kamu lebih enak zaman kamu saat ini. Tapi Bapak Ibu tahukah kalau zaman sekarang anak-anak youth tidak lagi berhadapan dengan kesulitan yang tadi disebutkan oleh orang tuanya, tapi mereka diperhadapkan dengan membandingkan dirinya di sosial media. Itu jauh lebih sakit juga Bapak Ibu. Karena anak-anak muda sekarang dengan mudahnya lihat Instagram dan dia bandingin, kok teman saya bisa liburan di luar, kok teman saya bisa makan di restoran-restoran enak, kok teman saya bisa pakai baju lebih enak, sedangkan saya nggak bisa seperti dia. Setiap generasi punya caranya sendiri Bapak Ibu. Kita nggak bisa bandingin generasi yang satu lebih berjuang daripada generasi yang lain. Yang mengerti sampai saat ini boleh katakan amin? Puji nama Tuhan. Karena di luar sana Bapak Ibu, seringkali teman-teman saya nanya kepada saya, Michael kok gereja JCC gelap ya? Terus kadang-kadang keluar asap dari bawah gitu ya. Michael kenapa sih gereja JCC tuh kayak ada ininya lampu diskonya di atas. Ini ada kayak lampu disko ya. Apa namanya mirror ball gitu ya. Kenapa gereja kamu tuh gelap gitu. Orang-orang di luar di sana. Terus dalam hati saya kamu gak tahu aja di Israel. Saya pernah ikut pilgrim ke Israel. Ternyata di Israel itu ada gereja namanya Makam Suci. Holy Sepulchre. Secara arsitektur gereja itu tuh gotik. Gelap banget gitu ya. Lebih gelap daripada gereja ini mungkin. Secara arsitektur. Di Israel sendiri itu salah satu gereja yang paling disucikan oleh salah satu gereja Katolik. Dan ingat, setiap generasi itu memiliki caranya masing-masing. Sudah sepatutnya kita saling menghormati. Setiap generasi memiliki caranya masing-masing. Yang kedua, setiap generasi memiliki peran dan bagiannya sendiri. Setiap generasi memiliki bagian dan perannya sendiri. Nih Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan satu barang. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kah? Ini bukan sulap ya. Ini ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu berarti generasinya udah generasi baby boomers, generasi X, milenial mungkin. Iya, aku tanya sini generasi apa tadi ya? Generasi Z. A-nya generasi apa? Z, tahu ini apa? Enggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Ini adalah negatif film. Mungkin bapak-bapak, oma-oma udah tahu ini negatif film yang sering kita pakai dulu untuk melakukan foto. Jadi teman-teman yang generasi Z perhatikan nih, sebelum ada digital kamera, ini dulu. Ini dulu yang digunakan untuk foto. Setelah itu habis itu dicuci. Perhatikan Bapak Ibu, setiap generasi memiliki peran dan bagiannya. Setiap generasi memiliki bagiannya sendiri. Bagian dalam teknologi inovasi seperti ini, dulu pakai kamera sekarang digital. Kamera, bagian internet, dulu belum ada internet, sekarang ada internet. Dulu mungkin udah ada internet tapi belum ada artificial intelligence, AI. Belum ada lagi yang pakai drone, belum lagi yang pakai 5G secara bandwidth networknya. Terus bagian dulu, genre musik juga tentu berbeda. Ada yang tembang kenangan, mungkin Bu Uke tembang kenangan. Kalau anak-anak sekarang tuh lagu-lagunya alama ya Sen ya. Alama gitu ya. Generasi musiknya udah berbeda. Bagian genre filmnya juga udah berbeda-beda. Zaman dulu nontonnya film India, sekarang mungkin Korea, drakor. Bahkan selera makan dan minumnya pun berbeda. Zaman dulu mana ada saya nggak ngerti tuh, sekarang tuh ada namanya boba. Terus ada matcha. Kemudian teh macem-macem. Betul gak sih kalau dulu teh cuma celup doang Pak, sekarang udah macem-macem teh. Canggih apa? Canggih ya, itu tehnya keren banget tuh ya. Nah bahkan Alkitab mencatat gini Bapak Ibu, ada 3 generasi yang sering disebut sama Tuhan. Generasinya siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan dia sering menampilkan dirinya, sering memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ada berapa? 3. Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham ini menarik, memiliki cerita yang luar biasa. Siapa yang nggak kenal Abraham di sini? Siapa yang nggak pernah baca kisahnya? Bahkan Alkitab mencatat ada 13 pasal dedicated, ditulis untuk riwayatnya Abraham di kitab Kejadian 12 sampai 25. 13 pasal kurang lebih untuk mencatat kisahnya Abraham.
Sebagai bapak orang percaya, menerima janji Tuhan untuk keturunannya seperti apa? Seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit. Luar biasa kisahnya Abraham. Sudah wajar dia disebut Tuhan dan diperkenalkan sebagai Allah Abraham. Keren. Yakub, Yakub juga gak kalah hebatnya. Kisahnya dicatat 9 pasal, kalau saya pelajari ada 9 pasal dari Kejadian 28 sampai 35. Namanya bahkan diubah oleh Tuhan sendiri, dari Yakub menjadi Israel. Bapak bagi ke-12 bangsa suku Israel. Luar biasa kisahnya. Bahkan ada kisah di mana Yakub harus bergumul secara fisik kepada Tuhan, dan Yakub menang. Kisahnya luar biasa dicatat dalam kitab Kejadian. Tapi ada satu yang menarik, Ishak. Ishak apa yang hebat di Alkitab? Ada yang pernah tahu cerita Ishak? Dia hebatnya di mana? Cerita yang spektakuler di mana? Kalau dibandingkan dengan Abraham dan Yakub, Ishak ditulis di Kejadian cuma 2-3 pasal. Abraham 13 pasal, Yakub ditulis 9 pasal. Dia cuma 2-3. Tapi perhatikan, Tuhan ingat dia. Dia tetap bilang bahwa akulah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia tidak melewati Ishak. Tetap namanya disebut sebagai Allah Ishak. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Walau Ishak tidak memiliki kisah-kisah hebat, namun peran Ishak sebagai generasi sangat penting. Perannya sangat penting. Ishak sebagai generasi penghubung. Katakan penghubung. Penghubung. Ishak generation dipakai Tuhan untuk menjadi penghubung karyanya Tuhan lintas generasi. Janji Tuhan untuk Abraham tidak dapat tergenapi kalau Ishak tidak menjadi generasi penghubung antara Abraham dan Yakub. Generasi penghubung itu apa sih Bapak Ibu? Generasi penghubung itu apa? Generasi yang namanya gak terdengar, kisahnya gak ada yang spektakuler, gak ada yang hebat, tapi perannya sangat berdampak. Itu Ishak generation, generasi penghubung. Ada di sini menjadi generasi penghubung? Anak yang menjadi harus bekerja membantu orang tuanya untuk membiayai kuliah adik-adiknya atau kakak-kakaknya, walaupun dirinya sendiri dia gak kuliah. Itu Ishak generation, generasi penghubung. Ada di sini? Menjadi anak yang tidak kedapatan warisan dari orang tuanya, padahal dia anak kandung. Itu Ishak generation, generasi penghubung. Menjadi anak yang rela, kalau diantar sekolah tuh nggak diantar sama papa mamanya. Karena papa mamanya antar yang lain. Itu namanya Ishak generation, generasi penghubung. Bahkan kita harus nunggu giliran untuk makan. Karena biar saudara-saudara dulu yang makan, baru kita makan sisanya. Itu kamu generasi Ishak, generasi penghubung. Kabar baiknya siang hari ini, Tuhan tetap ingat generasi penghubung. Generasi Ishak. Ceritanya enggak spektakuler. Ceritanya enggak hebat. Tapi Tuhan tetap ingat. Makanya saya kasih jempol buat anak-anak youth yang sudah kerja. Seringkali dia nggak harus bisa kuliah karena harus kasih adiknya kuliah dulu. Dia kasih uangnya ke mamanya supaya mamanya bisa sekolahin adik-adiknya. Itu hebat. Setiap generasi memiliki peran dan bagiannya sendiri. Walaupun nama kita nggak kedengeran di tengah-tengah saudara-saudara kita, tapi kita punya dampak bagi generasi seterusnya. Mazmur 145 ayat yang 4 bilang begini. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Setiap generasi punya caranya sendiri, punya perannya sendiri, punya bagiannya sendiri. Tapi ujungnya, tujuannya tetap sama. Memegahkan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Dan akan memberitakan keperkasaan yang namanya Tuhan.
Saya ingin kasih ilustrasi Bapak Ibu. Boleh teman-teman stage masuk. Ilustrasi ini akan menggunakan special effect? Enggak juga. Ini akan masak air saja. Yang menarik, kita akan masak air, demo masak. Yang satu kita masak menggunakan kompor portable gas. Yang satu kita masak dengan kompor listrik. Gitu ya. Ilustrasinya. Boleh dinyalain teman-teman? Kompor listriknya. Ini ya. Boleh dituangin dulu. Jangan kelamaan mendidihnya. Oke, sudah nyala. Yang satu lagi kita tuang. Oke, kita nyalain. Perhatikan Bapak Ibu semua di sini. Sama-sama kita masak air ya. Tapi yang satu masak air di mana? Menggunakan kompor. Yang satu kita memasak air di panci listrik. Generasi terdahulu bilang kalau masak air itu harus di atas api. Kalau masak air itu harus di apa? Di atas api. Generasi dulu bilang seperti itu. Airnya harus mendidih gitu ya. Harus ada asapnya di sini keluar. Itu baru namanya masak air. Harus ada apinya yang berkobar-kobar. Generasi dulu bilang itu namanya baru masak air. Tapi generasi sekarang bilang enggak. Generasi sekarang bilang masak air nggak perlu harus lewat portable kok. Nggak perlu harus lewat kompor gas kok. Nggak perlu ada apinya. Masak air cukup menggunakan kompor listrik ini. Walaupun nggak kelihatan apinya kata generasi sekarang, tapi air ini akan bisa mendidih. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Ini kompornya sudah mendidih. Generasi tua bilang, lihat nih, kalau pakai kompor mendidih cepat. Tapi kalau kompor listrik mendidihnya lama. Tapi generasi sekarang bilang begini, nggak apa-apa lama, yang penting mateng airnya. Bapak Ibu perhatikan, setiap generasi punya caranya sendiri. Yang tua bilang pakai kompor gas. Lebih berapi, lebih cepat menyalanya. Tapi generasi sekarang bilang, enggak, pakai kompor listrik. Lebih simple, enggak perlu repot-repot beli gas, cukup losok listrik aja. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan tadi bilang apa? Setiap generasi punya caranya sendiri. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih wah. Semua punya caranya sendiri. Tapi ujungnya, tujuannya tetap sama. Apa Bapak Ibu? Airnya tetap matang dan bisa diminum. Saya matiin ya, takut meledup. Baik kompor gas, kompor listrik, tujuannya sama. Tujuannya untuk matengin air. Demikian juga setiap kita yang berada di ruangan ini. Mau generasi lebih dulu, mau generasi yang saat ini, ataupun generasi yang akan datang, yang akan memimpin, tujuannya tetap sama. Tujuannya tetap memuliakan namanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan bagi namanya Tuhan yang luar biasa. Tujuan dari keduanya sama-sama masak air dan kedua-duanya sama-sama matang. Demikianlah Tuhan memakai setiap generasi dengan caranya masing-masing untuk mencapai tujuannya Tuhan. Sudah sepatutnya kita menghormati semua generasi. Saya mau tutup kesaksian dengan kesaksian firman Tuhan sore hari ini. Tahukah Bapak Saudara, Alkitab mencatat kata hormat tidak hanya untuk menghormati semua orang. Tetapi tercatat secara spesifik untuk menghormati orang tua. Kita perhatikan. Efesus 6 ayat 1-2. Hai anak-anak, taatilah orang-orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang dinyatakan dari janji ini. Bahkan di perjanjian lama ditulis menjadi salah satu hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Hormatilah ayah dan ibumu. Di perjanjian baru ditulis dalam Efesus 1-2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu, ini ada perbedaan. Kalau taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Perhatikan anak-anak muda, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau bukan di dalam Tuhan, tentu kita nggak bisa taati juga. Contoh yang paling ekstrim gini Bapak Ibu. Nenek saya itu tadinya bukan agama Kristen. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar ini. Bukan agamanya Kristen, dia dari agama seberang. Dan orang tuanya
itu dari agama seberang juga yang menyembah dewa-dewa. Suatu saat dia diundang untuk bisa hadir mengikuti prosesi di rumahnya dan dikasih dupa untuk menghormati atau bersembayang. Orang tuanya ini menyuruh nenek saya untuk melakukan itu. Namun nenek saya tahu kebenaran firman Tuhan kalau dia nggak bisa lakukan itu. Akhirnya apa? Akhirnya nenek saya tidak menuruti, tidak mentaati orang tuanya. Karena kenapa? Dia tahu firman bahwa saya nggak bisa sembah Allah lain selain Allahnya kita, Tuhan Yesus. Dalam kasus ini lihat Bapak Ibu, mungkin kalau dilihat secara dunia dia nggak taat. Tapi firman Tuhan tulis, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ngerti ya Bapak Ibu sampai sini ya? Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu ini tidak ada kondisi. Tidak ada kondisi. Hormatilah ayah dan ibumu. Sebrengsek apapun papamu, sebrengsek apapun mamamu, tetap hormati. Kenapa saya berani mengeluarkan kata-kata ini? Karena saya punya kesaksian bahwa papa saya meninggalkan keluarga ketika saya umur 3 SD. Dan tidak ngurusin anak-anak. Saya tinggal sama nenek saya, sama adik saya, dirawat sama nenek, sama engkong tadi. Mama ke toko, jadi saya dirawat. Tidak ada biaya yang diberikan papa saya, tidak ada sumber penghasilan juga yang diberikan kepada kami. Sekolah dibayarin mama, SMP, SMA, SD, kuliah. Papa sama sekali nggak ikutan membiayai kita. Dan papa pergi sama wanita lain, seperti itu. Pergi dengan wanita lain dan di ujung ketika kita sudah besar, saya dan adik saya sudah besar, sudah bisa bekerja, sudah bisa mencari uang sendiri, sudah ada penghasilan, papa datang pelan-pelan. Papa datang pelan-pelan karena dia sudah gak punya apa-apa. Akhirnya saya yang membiayai papa. Bahkan sampai membiayai papanya itu bukan sesekali, rutin setiap bulan. Ada di sini anak-anak muda yang punya kisah seperti saya juga. Karena setiap bulan rutin untuk bayarin kontrakannya, untuk biaya makannya, untuk biaya lain-lainnya, untuk biaya BPJS-nya pun saya rutin bayarin. Kalau dunia bilang, kalau papa udah kecewain, tinggalin. Kenapa dia baru balik sekarang? Kalau anak-anak udah pada sukses, udah pada bisa ngasilin uang. Kenapa saya berani bicara gini? Karena saya layak bicara gini. Karena saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, tidak ada kondisi. Seburuk apapun papamu, seburuk apapun orang tuamu, tetap hormati. Karena firman Tuhan bilang dalam ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Titik. Beda dengan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormat tidak ada ukuran. Tetap hormat kepada papa, tetap hormat kepada mama. Walaupun mereka tinggalin, lihat saya layak bicara ini karena saya sudah lakukannya. Hormati papa dan mamamu. Seburuk apapun itu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kebenaran firman Tuhan ini biarlah masuk dalam setiap hati Bapak Ibu. Hormat lintas generasi. Setiap generasi memiliki caranya sendiri, memiliki peran dan bagiannya sendiri. Bahkan terakhir Tuhan secara spesifik, hormati orang tuamu, apapun kondisinya. Seburuk apapun tetap hormati orang tua. Matahari bersinar menyapa, datang sang pagi gantikan malam. Teranglah bersinar di harapan baru. Janji Tuhan ada bagiku, untuk kau tetap simpan dalam